warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindika Ibrahim dengan kode NPM 223121155 dari kelas IF22B. Di sini saya akan menjawab soal UAS troubleshooting dengan kode tipe soal A. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat lunak dan perangkat keras agar komputer dapat berjalan dengan baik. Nomor 2, jelaskan secara singkat tentang sejarah komputer. Sejarah komputer itu diawali pada tahun 1940 pada generasi pertamanya, yaitu penggunaan tabung vakum. Yang generasi kedua itu penggunaan transistor. Yang ketiga itu integrated circuit. Yang keempat itu mikroprosesor. Yang kelima itu penggunaan teknologi AI. Nomor 3, sebutkan 7 komponen penting pada motherboard. Yang pertama itu ada CPU socket. Yang kedua itu ada RAM slot. Yang ketiga itu ada sirkuit. Bukan chipset. Tapi sirkuit ada juga sih. Yang ketiga itu ada chipset. Yang keempat itu ada power connector. Yang kelima itu ada SATA port. Yang keenam itu ada BIOS atau UEFI. Yang ketujuh itu baterai CMOS. Udah sih. Nomor 4, apa fungsi arithmetic logic unit atau ALU pada prosesor? Jadi fungsi ALU itu untuk memproses data yang berbentuk aritmatik seperti perjumlahan dan juga logika. Nomor 5, sebutkan 3 kegunaan BIOS. Yang pertama itu untuk menginisialisasi menginisialisasi perangkat keras. Yang kedua itu untuk melakukan proses booting. Yang ketiga itu untuk mengecek perangkat keras pada komputer. Dan juga bisa mengatur perangkat keras pada komputer juga. Nomor 6, sebutkan 4 alat input dan output beserta fungsinya. Yang pertama itu untuk alat input ada keyboard, yaitu untuk menghasilkan teks dan juga angka pada komputer dan juga untuk menjalankan perintahnya. Nomor kedua itu ada mouse, yaitu sebagai pointer yang jika kita mengklik sebuah software maka software dapat berjalan. Yang ketiga itu ada scanner, yaitu mengubah dokumen fisik menjadi digital atau data yang berbentuk fisik bisa jadi digital kayak scanner jari gitu. Yang keempat itu ada mikrofon yang untuk menginput suara audio. Selanjutnya untuk output sendiri ada monitor, yaitu untuk menampilkan layar pastinya. Yang kedua itu ada printer yang berfungsi untuk mengubah dokumen digital jadi dokumen fisik. Yang ketiga itu ada proyektor yang untuk memvisualisasikan gambar seperti kayak layar monitor, sama aja, cuman bedanya pada cakupan areanya. Yang keempat itu ada speaker, yaitu untuk mengeluarkan suara hasil inputan menjadi output. Nomor 7, sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusinya. Yang pertama, layar monitor tidak muncul. Solusinya coba periksa kabel VGA dan HDMI dan juga coba bersihkan RAM. Yang kedua itu kinerja komputer yang terasa sangat lambat. Itu bisa juga dengan mengurangi kinerja komputer pada tas-tas yang tidak perlu di menu Task Manager. Dan juga bisa bersihin file tidak terpakai.
Yang ketiga itu mouse tidak apa ya, mouse-nya kayak agak keset, apa sih namanya? Oh iya, ini sensor mouse-nya tidak berjalan dengan baik. Solusinya coba dibersihkan ataupun bisa juga dicek pada kabel port pada mouse-nya dan juga port pada PC kalian. Yang keempat itu ada apa lagi ya? Empat itu. Oh, keyboard tidak mau menghasilkan sebuah teks atau perintah. Solusinya coba dicek dulu tombol-tombol pada keyboardnya apakah kotor atau ada batu kerikil yang terganjal sedikit, bisa dibersihkan. Yang kelima itu ada masalahnya yang biasanya itu proses bootingnya lama. Solusinya kita bisa reinstall ulang software OS-nya, bisa juga, ataupun menguninstall aplikasi-aplikasi software yang kayak kurang terpercaya gitu sumbernya. Yang keenam itu ada PC terasa sangat panas. Solusinya coba pada prosesornya dipasang cooler dan juga dipasang beberapa kipas komputer. Yang ketujuh itu ada apa lagi ya biasanya ya? Oh, software tidak mau dijalankan. Solusinya coba di apa ya nyebutnya tuh? Oh, coba dihentikan dulu, dientas dulu pada menu Task Manager dan dijalankan ulang. Yang kedelapan itu biasanya itu speaker tidak mau mengeluarkan suara. Solusinya cek dulu HDMI yang berada pada kabel speakernya apakah portnya rusak atau tidak. Jika tidak rusak, maka permasalahannya pada bagian dalam seperti terlalu kotor atau ada kerusakan bagian dalam dan masih banyak lainnya. Kalau untuk speaker sih biasanya kotor doang sih. Yang kesembilan itu apalagi ya, sembilan itu ini biasanya internet tidak komputernya nggak mau terhubung internet. Solusinya itu coba diatur pada menu Ethernet dan DNS-nya diubah. Ke-10 itu apalagi ya biasanya untuk yang ke-10 itu apa ya, satu lagi. Yang ke-10 itu ke-10 itu Bismillah, satunya lagi itu ini ke-10 biasanya saat menggunakan LAN itu tidak mau terhubung kepada internet lokal. Solusinya itu bisa juga LAN kabelannya itu diubah dan diganti yang baru. Nomor 7, sebutkan macam-macam permasalahan pada komputer dan berikan solusi. Ini nomor 7 lagi. Nomor 8, lengkapilah informasi-informasi sesuai dengan fungsinya. 1. RAM. RAM itu fungsinya untuk penyimpanan sementara yang bertujuan agar proses menjalankan sebuah perintah lebih cepat. Yang kedua itu prosesor, yaitu sebagai otak, yaitu sebagai otak utama untuk memproses data pada komputer. Nomor 3 itu hard disk, yaitu sebagai penyimpanan pada komputer. Nomor 4 itu LAN card, yaitu untuk menghubungkan komputer ke jaringan lokal ataupun bisa juga data transfer antar komputer kalau selama ininya sama. Nomor 5 itu VGA card, yaitu untuk mengubah data grafis
dan ditampilkan ke layar secara visual di monitor. Nomor 6 itu ada BIOS, yaitu mengatur perangkat keras pada komputer atau booting juga bisa. Nomor 7 baterai CMOS, yaitu biasanya untuk mengatur tanggal dan waktu pada komputer. Nomor 8 itu sistem operasi, yaitu untuk menghubungkan perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Nomor 9 ada software, yaitu berfungsi untuk menjalankan atau memproses sebuah perintah yang diberikan kepada komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kurang kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.